هو ولي شهير هو عالم كبير ونور الله المنير سيد الشيخ عبد القادر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمدك يا رحمن نشكرك يا حنان توبتك يا منان بمرشدي هذا الزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نتعلم بالحكام نترجو بالسلام توسلنا بالسلطان بكبائر العالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita hadir ke majelis MDC ini, majelis Quran Sulawesi. Itu terkumpul 3 majelis. Yang pertama, sedikit banyaknya kita membahas perjuangan dan juga khidmatnya para ulama, yang mana itu disebut sebagai manaqib. Bisa manaqib Sultanul Auliya, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manaqib ulama-ulama yang lainnya, itu termasuk dalam manaqib. Manqobah itu adalah sejarah perjuangan, sedangkan manaqib jamak dari manqobah, artinya kumpulan perjuangan para ulama, baik ulama besar, ulama luar negeri, ulama kontemporer dan lain sebagainya. Di sini kita mengenal minimal 3 ulama. Yang pertama, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau Sultanul Auliya, raja para wali, baik yang berthariqah maupun yang belum, baik yang mengamalkan amal yang beliau ataupun belum, tetap sepakat seluruh dunia kaum muslimin wal muslimat ketika bertawasul setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan nama siapa? Nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani atau Al-Ghilani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kenapa disebut sebagai Sultanul Auliya? Karena beliau berusaha keras untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apapun yang Rasul lakukan, beliau ikuti dengan sepenuh hati. Apapun yang Rasul jauhi, beliau pun menjauhi dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, jadilah beliau Sultanul Auliya. Di saat
salah satu manqabah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan Isra wal Mi'raj. Di saat itu ruh kanjeng Nabi Muhammad ruh Sultanul Auliya menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaiki buraq. Kenapa buraq lebih tinggi? Karena buraq betapa sangat bahagianya dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkembang sehingga Rasul agak kesulitan untuk naik buraq tersebut. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghampiri tapak kaki Rasulullah SAW untuk diinjak pundaknya. Di saat itulah Rasul menyatakan bahwa kakiku menginjak pundak engkau wahai cucuku Abdul Qadir, maka seluruh wali-wali akan berada di bawah kepalamu. Karena itulah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan sebagai Sultanul Auliya. Lalu kenapa katanya? Bukankah zaman Syekh Abdul Qadir dengan Nabi Muhammad SAW terpaut jauh sekian ratus tahun? Itu jasadiahnya, sedangkan ruhnya, ruh putra putri ibu, ruh cucu-cucu ibu, ruh cicit-cicit ibu, ruh jamaah ibu, ruh pakai ibu, sudah ada belum? Bingung jawabannya ya. Sudah ada ruhnya, sudah ada, jasadnya belum ada. Ketika jasad sudah ditiup, jasad berada di dalam rahim ibu, kemudian ditiupkanlah ruh, yang ruh itu diambil oleh Allah di zaman azali. Ketika itu bahwa ruh sudah ada, jasad belum ada. Ruh dan jasad bersatu ketika Allah menakdirkan untuk menempati tugas-tugas di alam dunia ini. Yang kedua, bisultani hadza zaman wa taubatana ya Hanan, dan kami bertobat kepadamu ya Allah bi mursyidi hadza zaman, dengan perantaraan mursyid di zaman ini. Mursyid itu ada, kalau salah satu mursyid di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sampai sekarang ada 37. Dari Nabi Muhammad SAW turun kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali turun kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Bagir, Sayyidina Bagir turun kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Ja'far As-Shadiq turun kepada Syekh Musa Al-Kadim, Sayyidina Musa Al-Kadim turun kepada Syekh Abu Sa'id Musa Ar-Ridho, Syekh Abu Sa'id Musa Ar-Ridho turun kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi turun kepada Syekh Ziri Sawati, Syekh Ziri Sawati turun kepada Syekh Abdul Hasan, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi turun kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi turun kepada Syekh Abdul Farad Al-Qurasi, Syekh Abdul Wahid Al-Qurasi turun kepada Syekh Abi Hasan Al-Makhzumi, Syekh Ali Al-Makhzumi turun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani turun kepada putranya yang sekaligus muridnya, yaitu Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz turun kepada Syekh Muhammad Hatta, betul. Syekh Muhammad Hatta turun kepada Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin turun kepada Syekh Nuruddin turun kepada Syekh Syarafuddin, Syekh Syarafuddin turun kepada Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin turun kepada Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar turun kepada Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim turun kepada Syekh Yahya turun kepada Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad turun kepada Syekh Syamsuddin yang kedua, Syekh Syamsuddin turun kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Kayaknya kenal nih, siapa itu? Orang Kalimantan.
orang Kalimantan yang menjadi ulama besar di Mekah dan meninggal di Jabal Qubais Mekah Al-Mukarramah karena saking cintanya ilmu pengetahuan. Namun beliau punya murid-murid yang sedemikian banyaknya. Salah satunya adalah Syekh Tolha Kalisabu Cirebon. Syekh Tolha Kalisabu Cirebon menurunkan kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad turunkan kepada Syekh Ahmad Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad menurunkan khutbah Mursidat kepada Syekh Ahmad Sohibul Wabarakatuh atau dikenal dengan nama Tawassana ya Rahman bi mursyidi hadzal zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, kami bertawasul, kami bertaubat kepadamu dengan perantaraan tawasulnya kepada Syekh Ahmad Sohibul Wabarakatuh Arifin. Bagaimana salah satu taubatnya? Dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali mengucapkan La ilaha illallah dengan qalbu yang sangat berharap taubat dan mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha min ta'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya, memanjangkan kalimat la-nya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan kehormatan dari Allah berupa huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, digugurkan daripadanya dosa-dosa sebanyak 40.000, sebanyak 4.000. Sebanyak berapa katanya, Bu? 4.000. Itu kalau sekali. Bagaimana kalau mengucapkannya 165 kali? Digugurkan dosanya berapa? 3.300 ya, 6.600 ya, 6.600 gitu ya. Bagaimana kalau seandainya 185 itu ba'da salat, setiap ba'da salat 165, maka adanya 825. 825 dikali 40 sama dengan 3.330.000. Percaya nggak Ibu? Ya percaya aja lah dong, saya udah ngitung kok. Ya, maka taubat yang paling ringan, taubat yang paling mudah, taubat yang paling cepat sampainya kepada Allah adalah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi dengan salah satu syarat, yaitu qalbunya bersambung daripada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dengan istilah lain sudah mendapatkan talqinul zikri. Semuanya sudah dapat, semuanya sudah dapat talqin, sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga di sini nata'alam bil hikam, kami belajar mengaji bertabaruk dengan menggunakan kitab Al-Hikam. Maka subhanallah Ibu hadirin jemaah sekalian, kitab Al-Hikam ini lahir 790 tahun yang lalu, tapi dikaji oleh sekian banyak ulama, sekian banyak kaum muslimin wal muslimat, sekian banyak umat Islam yang subhanallah dengan perantaraan Al-Hikam ini, maka terbukalah lembaran-lembaran baru, lembaran-lembaran baru di dalam tasawuf. Setiap membuka lembaran subhanallah, setiap membuka lembaran subhanallah,
ada ilmu-ilmu yang karena keberkahan dari musannifnya yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga berkah dari kitabnya itu sendiri Al-Hikam, maka terbukalah qalbu kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Natarju bisalam, kami berharap keselamatan dunia dan akhirat. Tawassalna bisultan, kami bertawassul dengan kehadiran seorang sultan. Sultan di sini bukan berarti pemimpin negara, bukan berarti pemimpin dunia, tapi pemimpin agama yang menghubungkan qalbu murid-muridnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni pemuka-pemuka agama yang mana di kabairil alam, yang ulama tersebut termasuk min jumlatil ulama ilmu tasawufin, para pembesar-pembesar ilmu tasawuf level internasional. Maka subhanallah, walaupun kita hidup di Cilengsi, namun alhamdulillah bisa tabarrukah dengan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh seorang ulama dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, beliau lahir, beliau belajar, beliau mengajar sampai beliau meninggal dunia pun di Iskandariyah, Mesir. Maka terkenallah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fadl Ibni Abdi Athaillah As-Sakandari, yang dikenal dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari itu adalah yang dari kelahiran kota Iskandariyah, Mesir. Masya Allah, ibu hadirin sekalian, dari Cilengsi, Mesir, luar biasa gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan, ketawaduan, kealiman, keulamaan, dan juga kesolehan Syekh Ibnu Athaillah bisa menetes kepada kita sekalian. Amin ya Allah. Hiburan buat anak-anak nundutan. Tadi di dalam bait ketiga dikatakan nata'alam bil hikam nantarju bisalam tawassalna bis sultan bikabairil alam. Sedikit dari pembahasan nata'alam bil hikam, bahwa kita setiap orang dari masjid dan ke musola belajar bertabaruk kepada kitab Al-Hikam ini, karena di dalam lembaran-lembaran Al-Hikam banyak terdapat hikmah. Hikmah itulah menjadi jamaknya hikam, mufradnya adalah hikmah. Maka di dalam hikmah yang nomor 79, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan ini masih tentang makrifat. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh penyusun kitab ini yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, matlabul arifina, yang dicari dari orang-orang yang arif billah, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dicari? As-sidqu fil ubudiyah, pasrah dalam hal ibadah, benar dalam hal ibadah, dan juga istiqomahnya dalam hal beribadah. Maka orang-orang yang arif billah, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, yang dicari itu adalah benarnya dalam ibadah. Sebagaimana kita minta kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap kesempatan, di mana saja dan kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya, yang terucap dari kita, ilahi, lanjutkan, anta mansuri wa ridha mahduri akhiri ma'abbaka wa ma'rifah. Ada kalimat wa matlubi, ridho, wa ridho kamatlubi, dan keriduanmu ya Allah yang kami cari.
Ridho itu kalau benar teorinya, kalau benar prakteknya, kalau benar tuntunannya. As-sidqu fil ubudiyah, benar dalam hal ibadah. Apa itu salah satu benar dalam ibadah? Salah satu benar dalam ibadah adalah ibadah kita tanpa pamrih. Kalau seandainya ada sesuatu yang diharapkan dari ibadah tersebut, itu pamrih bukan? Pamrih. Maka itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Misalkan, ya Allah, saya belajar tiap pagi, setiap minggu, setiap Ahad, setiap Senin, setiap Selasa, pagi, siang, sore, malam. Tapi kok saya nggak pinter-pinter ya Allah? Kalau lihat Tuan Guru Was, pinternya luar biasa. Lihat Tuan Guru Was, Masya Allah, itu Al-Quran. Jangankan hafal Qurannya, jangankan hafal tafsirannya, ayatnya, nomornya, terjemahnya, segala sesuatu tentang Al-Quran beliau dihafal di luar kepala. Kira-kira usia beliau berapa tahun? Di bawah kita ya, 37 tahun. Sedangkan saya, Masya Allah, sudah 44, hampir 45. Yang tadi disebut Ibu, surat langganan. Surat langganan apa itu? Kuludai gitu ya. Kadang saya lupa. Oh, kulu itu apa ya? Oh, kulu wallahu ahad. Masya Allah, jauh sekali dengan Tuan Guru Was. Ya, ketika beliau beribadah, ketika beliau belajar, itu hampir susah untuk lupanya. Beda dengan saya. Kalau saya susah untuk hafalnya, Masya Allah. Tapi tidak seperti itu. Kita beribadah kepada Allah, entah itu belajar, entah itu ta'alum, entah itu ngaji, bukan supaya kita menjadi orang yang pintar, bukan, tapi supaya kita dicintai dan dirahmat oleh Allah. Ya. Kalau segala sesuatu niatnya ingin dirahmati, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mumet enggak? Enggak. Kita belajar, lupa lagi. Enggak apa-apa ya Allah, saya belajar senantiasa ikhtiar meneruskan, melaksanakan perintahmu dan perintah Rasul. Adapun di sana itu mah bonus dari Engkau. Betul? Kita melaksanakan ibadah, entah itu sholat berjamaah, entah itu tahajud, entah itu baca waqiah, entah itu sholat duha dan lain sebagainya. Tapi rasa dirasanya, kok rezeki saya seret ya Allah. Saya udah banyak ibadah kepadamu ya Allah. Seharusnya semakin banyak ibadah, semakin banyak rezeki. Apakah mesin hitungmu error ya Allah? Itu mempertanyakan kepada Allah ya. Tapi orang-orang yang makrifat kepada Allah, ibadah saja, tidak terkenal atau tidak ingin diganti oleh Allah dengan kebaikan duniawi. Sebagaimana Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yaqumu minan naumi karena yatarofoha aqdamahu, bahwa Rasulullah SAW bangun dari malam min qiyamihi sampai kakinya pecah, sampai kakinya bengkak. Karena apa? Karena lamanya dan seringnya beliau qiyamul lail. Kalau ibu pernah nggak kaki bengkak? Pernah. Paling kalau keong ya. Paling kalau kepentok pintu baru bengkak. Nah, kemudian faqalat Aisyah, berkatalah Siti Aisyah, 5 asabta ya Rasulullah, kenapa kau berbuat demikian wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka, sungguh padahal Allah telah mengampunimu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan. Sekalipun Rasul seperti itu sudah diampuni oleh Allah semurni-murninya,
tapi Rasulullah tidak pernah berbuat salah, luar biasa. Kemudian jawaban Rasulullah SAW menggetarkan Siti Aisyah dan juga orang-orang setelahnya, yakni kaum muslimin wal muslimat, dengan menyatakan qala, maka menjawablah Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna minasyakirin. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah, ya. Rasulullah SAW beribadah itu semata-mata murni karena Allah. Tidak ingin diganti dengan kelancaran duniawi, tidak ingin diganti dengan ijabahnya doa. Ibadah saja kepada Allah, karena ibadah adalah hak setiap kaum muslimin wal muslimat, terutama Rasulullah SAW betapa sangat mencintai hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin jemaah sekalian, di Tasikmalaya dulu pernah hidup seorang ulama besar, yakni Kiai Haji Khair Afandi, pondok pesantren Manunjaya, pesantrennya Kang Haji Asep Jamaluddin ya. Beliau, subhanallah ibu, ada satu ucapan yang menjadi inspirasi bagi kaum muslimin. Apa itu? Ibadah mah ibadah we saurna teh ulah hoyong diganti ku duniawi. Subhanallah, hampir sama ya ucapannya. Bahwa beribadahnya kita itu semata-mata karena Allah. Ibadah-ibadah, ngaji-ngaji, ta'alum-ta'alum dan lain sebagainya, tapi tidak dikaitkan dengan kehidupan duniawi. Namun insya Allah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah akan diberkahi hidupnya. Orang yang subhanallah senantiasa melaksanakan dan juga mencontoh kehidupan ibadah Rasulullah SAW akan timbul di dalam dirinya, di dalam keluarganya, dan di dalam lingkungannya keberkahan tersendiri. Ibu lihat di sekeliling kita banyak orang-orang yang selalu berusaha untuk berjamaah, betul? Ada ya? Tidak terkait hujan, tidak terkait dingin. Kalau dingin atau pakai tiket, kalau hujan atau pakai payung, kalau seandainya jalanan licin pakai apa itu? Tongkat ya. Kenapa? Karena mengejar pahalanya beribadah. Cuma ada sayang ibu ya, di dalam berjamaah itu ada satu hal yang terlupa. Apa itu? Ini hadisnya pasti orang-orang terkenal semuanya. Salatul apa jamaah? Apa? Khairum min sab'ina darajat. Sab'ata wa ishrina darajat. Beribadah itu lebih baik daripada sholatul jamaati. Khairum min sholatil fardhi bi sab'i wa ishrina darajat. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan berapa derajat? 27 derajat. Nah ini ada satu yang terlupa itu. Padahal keutamaannya sama-sama. Kalau berjamaah berapa derajat katanya? 27. Ini sudah vakum semuanya ya. Sudah hafal hadisnya, bahkan sudah hafal di luar kepala. Tapi ada satu kelebihan di dalam sholat itu sendiri yang kadang kita terlupa, khusus jemaah laki-laki namanya apa itu? Rakaataini bi imamati. Sholat 2 rakaat dengan menggunakan imamah. Imamah itu sorban, entah bagaimana, mau digelungkan kah, mau dikalungkan, mau diselendangkan, terserah. Yang penting itu adalah imamah. Khairum min sholati bila imamati. Jauh lebih baik daripada sholat yang tanpa imamah. Bi sab'ina darajatin. Sab'ina, kira-kira berapa itu sab'ina? 70. Tadi kalau berjamaah berapa derajat katanya? 27 derajat. Kalau secara angka 27 dibanding 70 besaran mana? Sudah pasti 70 ya. Tapi ibu hadirin jemaah sekalian, ketika melihat saf laki-laki banyak yang memakai sorban, memakai imamah atau tidak?
Ini ibu ya, terutama bapak-bapak dan anak-anak sekalian ini ya, yang sering terlupa. Kenapa? Karena imam ini jarang disampaikan kepada para jamaah yang sholat, ya. Yang sering disampaikan itu apa? Sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Tapi memakai sorban tidak disampaikan. Maka jadilah sorban itu hanya seperti milik para ustadz saja, milik para kiai saja. Padahal itu adalah hak setiap kaum muslimin yang ingin mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu ketika saya mulai pakai sorban, karena teman-teman santri banyak yang pakai sorban, dulu mau begini bu, pakai sorban. Dulu ya, bukan karena mengikuti Pak Naba, ya bukan. Kenapa? Malu katanya pakai sorban lagi ya. Sama halnya dengan pakai jam tangan gitu ya. Dulu ketika pakai jam tangan, perasaan tuh esa begini aja gitu jalan. Kenapa? Karena tidak biasa ya. Kalau sudah biasa, biasa-biasa aja gitu ya. Maka dibiasakan. Alhamdulillah di sini baru terbiasa memakai peci. Kan di sekolah-sekolah yang lain jarang ya pakai peci ya. Tapi kalau Jadul Muqarrabin, SD maupun SMP semuanya pakai. Nah, ini adalah pembiasaan yang baik, pembiasaan yang mengarah kepada hal yang positif. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit kehidupan tentang sunnah Rasulullah SAW akan diterapkan di Darul Muqarrabin insya Allah. Ya, intinya adalah bahwa orang-orang yang arif billah mencari kebenaran dan dalam hal beribadah. Salah satunya apa? Salah satunya dalam tujuan beribadah bahwa Rasulullah SAW beribadah itu semata-mata tasyakkur bin nikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.